mobilnya keren nih. Balapan dong. Aduh aku nggak berani. Ini mobil masih baru, masih mulus. Lagi pula kalau aku balapan dimana bapakku di kampung. Sana aja lo. Dadah nggak berani aku dadah. Aja lo. Bro, kejar bro. Wah songong dia. Kejar. Udah ngapain dikejar? Itu si Toronya juga nggak mau kan kalau balapan. Ya bro, gua nggak terima dia punya mobil keren kayak gua. Bawel lo. Saya nggak sengaja pak. Wajar juga nih. Jangan. Neng apa Neng? Udah pak, nggak apa-apa. Tapi kaki saya jadi kayak gini gara-gara nih orang. Iya tapi kan saya nggak sengaja. Udah Neng, kita lapor polisi aja. Nggak usah, saya bakalan laporin papa saya. Emang bapak Neng polisi? Nggak, papa saya Thomas Alfaedi. Oh, petinju itu ya Neng? Iya, papa saya petinju. Ya udah, bawa ke rumah. Kita bawa aja ke rumahnya. Jangan bang. Bawa. Tanggung jawab. Ayo cepetan. Jangan lu. Ada apa ini? Pak, malah kecelakaan. Ditabrak sama dia nih. Bohong om. Ini dia naik sepedanya nggak bener. Tengah jalan lagi. Kamu sudah nabrak anak saya, banyak omong lagi kamu. Sabar. Gimana kamu? Kamu sih bandel. Udah tahu besok mau pindah kampus, masih aja keluyuran. Naik sepeda Eyang lagi. Iya nih pak. Om. Saya bener-bener minta maaf om. Saya cuman supir. Tadi majikannya udah kabur duluan. Bohong pak. Menurut papa, emang muka kayak gini bisa dibilang supir? Beneran om, emang bukan mobil saya itu. Aduh, udah deh, lo nggak usah ngeles. Jelas-jelas gue tuh lihat kalau lo yang nyetir. Ngeles, lu tuh ngeles. Udah gua bilang bukan mobil gua. Ngelawan lagi lo. Udah. Kamu harus tanggung jawab. Sebelum majikan kamu datang, mobil itu aku tahan. Mana kuncinya? Hah? KTP kamu? Sini. Besok kamu datang sama majikan kamu. Iya om. Nah, pas banget nih. Mana kunci mobil gue? Makanya lu punya handphone itu diangkat, jangan disimpan mulu. Kunci mobil lo udah disita sama bokapnya cewek yang kita tabrak. Apa? Udah Reno, lu nggak usah histeris kayak begitu. Mendingan sekarang kita pikirin gimana caranya buat bertanggung jawab. Gue juga udah bilang ke bokapnya, gue bakal bawa lu buat ngurusin. Aduh. Aho. Wajar dia ngurus. Karena lo nyetir. Terus lo yang nabrak. Lu sih nggak hati-hati ngendarin mobilnya. Lu yang nyuruh gue ngejar-ngejar si Toro. Gue udah nggak mau, lu paksa. Suruh mau. Ngaco lu. Nah, ternyata tuh cewek sekampus sama kita. Siapa? Itu cewek yang kita tabrak kemarin. Waduh. Oh, gua tahu nih. Mumpung ada dia, ada lu, mendingan kita selesain semuanya sekarang juga ya. Iya. Cakep. Oke. Jadi gue satu kamu sama lo. Bagus deh, jadi lo gak bisa kabur. Hei, tunggu dulu wanita. Mau kabur kemana? Emang gue penjahat apa kabur-kaburan? Nih, lagian sekarang udah ada bos gue. Bos gue udah mau nyelesain masalahnya sekarang juga. Ini, ya nggak bos? Bos, mana? Lah, tadi di sini, swear. Aduh, udah deh, paling cuma akal-akalan lo doang. Lagian juga kan emang lo orang jahat. Lo dibikin kaki gue kayak gini, ya kan? Enggak, masa gue bohong sih? Gue tuh cuma taunya nyetir doang. Atau sekarang gini deh, ya udah gue pasrah deh. Gue udah siap tanggung jawab atas kesalahan gue.
Gue mesti gimana? Lo ke rumah gue, ketemu sama bokap gue, dan ajak majikan lo. Kalau enggak, lepas. Tunggu dulu, kita belum kenalan. Gue Derry. Gue Mala. Udah deh, gak usah goda-godain gue. Gak mempan tau gak? Galak banget. Tuh cewek tahu nggak ya kalau itu mobil gue? Kalau Derry sampai ngaku, bisa bahaya nih. Wah, gawat. Sorry. Gue nggak sengaja. Gak apa-apa kok. Kaki lo kenapa? Gue kecelakaan. Ditabrak sama anak sini. Namanya Derry. Sorry, gue jadi curhat. Gue Mala. Oh, Maba. gue Reno. Ganteng ya, gatel banget lagi nolongin cewek. Sopan. Kayaknya dia nggak tahu deh yang nabrak dia itu mobil gue. Ya udah kalau gitu gue duluan ya. Gue cari taksi. Kalau gitu gue bantu cari taksi ya. Boleh. Mana anak kemarin nabrak kamu? Katanya mau kesini sama majikannya. Pasti datang kok, Pak. Pak, dia satu kampus sama Mala. Awas aja kalau dia bohong. Pencarianku berlabuh di hatimu. Sungguh kamu, ku memilihmu. Selamat sore, Om. Sore. Mana majikan kamu? Majikan saya lagi ada urusan ke Dubai, Om. Ada bisnis katanya. Kamu mau bohongin saya? Apa? Udah, Pak. Nanti kalau dia bonyok, masuk UGD, kejang-kejang, nanti Papa ditangkap sama polisi. Jangan. Iya, Om, sabar dulu ya. Ini kan saya datang sini mau tanggung jawab. Jadi, Om kasih saya kesempatan dulu gitu. Duduk. Kemana? Mau ke situ, Om. Duduk sini. Asal kamu tahu ya, ada dua hal di dunia ini yang paling penting buat Om. Yang satu, anak Om ini. Yang kedua, sepeda ontel sakral itu. Dan dua-duanya kamu tabrak. Iya, kalau soal ketabrak kan saya nggak sengaja, Om. Kalau soal sepeda ontelnya, mana saya tahu peninggalan siapa? Kamu ngeledek ya, hah? Gitu dulu dong, Pak. Udah syukur kan dia mau datang. Betul tuh, Om. Ya udah. Jadi sekarang enaknya gimana? Saya sih jujur aja, Om. Kalau duit saya nggak punya. Jadi, asalkan saya nggak dilaporin polisi sama itu mobil cepet beres urusannya, saya rela deh ngelakuin apaan aja. Beneran? Apa aja? Iya, Om, apaan aja. Asalkan saya jangan suruh sparring sama Chris John, terus ngerit sama dia. Nah, kalau itu saya belum siap. Ngawur aja kamu. Beneran nih? Apa aja? Siap, Om. Kamu kan bilang, bos kamu lagi ke Dubai. Berarti kamu nganggur kan? Nah, kebetulan. Di sini Om nggak punya pembantu. Om juga nggak ada supir. Kamu jadi asisten pribadi Om. Termaksud bantu-bantu Om di boxing camp. Oke? Jadi asisten pribadi. Nggak mau? Mau, Om, mau. Itu pekerjaan impian saya. Dad.
nomor handphone lo. Catat. Jangan lupa besok jam 6 pagi lo udah harus di sini. Lo bakal ngepel, bikin gue sarapan, terus jadi supir gue. Enak banget hidup lo. Lo kan tadi di dalam udah gue bantuin. Kalau gue tadi gak bantuin lo tuh bisa masuk rumah sakit atau enggak? Kuburan lebay, tau gak lo lebay? Bener ya lebay. Gue panggilin papa nih. Pak! Diam kan lo? Udah, aku balik dulu. Tendang aja kalau berani. Terpatri dalam hati, kau yang takkan terganti akan selalu. Siapa sih ini pagi-pagi nelfon? Halo. Halo. Lu tuh di mana sih? Ini udah jam 6 tau nggak? Kok belum datang? Ini siapa sih? Pagi-pagi udah nelfon begini Mala. Hah? Marah? Kenapa lu jadi marah? Kan lu yang nelfon. Mala, M-A-L-A. Mala. Ih. Mala. Ada apa ya pagi-pagi nelfon? Emang ini jam berapa sih? Jam 6 kan? Jam 6. Udah lu cepetan deh gue tunggu sini. Kalau enggak urusan kita bakalan makin panjang. Cepetan nggak? Cepet! Ih, cepetan jalan! Iya. Ini gua udah di jalan ke sana. Tuh, kedengeran kan suaranya? Bentar ya. Tuh, lo cuci piringnya ya. Masya Allah. Lu perempuan ada di rumah, terus tumpukan piringnya sebanyak ini. Terus lu di rumah ngapain aja? Kamu jadi ngeledekin gue sih? Kamu udah harus siap dong jadi asisten rumah tangga. Iya tapi ini... Ya udah, nih, lo pakai ya. Gue cuci piring. Gue tinggal mandi dulu. Abis itu kayaknya gue mau sarapan telur mata sapi, ya. Iya. Apaan lagi sih? Selamat pagi Om. Kebetulan saya lagi cuci piring. Abis ini mau masak. Om mau dimasakin apa? Telur mata sapi mau nggak? Om, maaf Om. Gua di kosan masak mie rebus. Di sini suruh ngeceplok telur. Apes banget hidup gua. Wah, lo mulu sih. Itu nggak ikhlas ya? Ya udah. Oh, kan gue bilangnya satu doang. Kok bikin dua? Ini buat bokap lo. Bukan gue mana kenyang. Sarapan pakai satu telur. Hah? Terus jadi makannya berapa dong? Dari tadi 5. Dan itu direbus, bukan digoreng. Ya udah mau gua rebusin sekalian. Gak usah. Biasanya tuh dia ngerebus sendiri kok. Soalnya dia tuh picky gitu, jadi dia agak ngeliat tingkat kematangannya. Ya udah. Kalau gitu, ini buat lo aja. Anak-anak, yuk. Buat gua nih. Iya deh. Waduh, segala mesti pakai dibukain pintu. Sok princess lo. Kok marah-marah sih? Nggak suka? Oh, enak banget ya. Ke kampus bawa mobil, disetirin, dibukain pintu lagi. Kayak princess. Kalau gitu, princess kampus dulu ya. Princess buaya. Dari, lu masih marah sama gua?
bukan soal marahnya, tapi soal tanggung jawab lu di mana, ha? Itu mobil itu masih ditahan di rumahnya Mala. Udah gitu bokapnya pelatih tinju lagi. Terus sampai urusan ini kelar, gue masih tetap harus jadi asistennya mereka berdua. Tapi mereka nggak tahu kan kalau itu mobil gue. Iya nggak tahu sih. Nah, good. Kok malah good? Ya worth it dong. Selama ini kan gue bantuin lo. Lo lupa ya? Nih, gue ingetin. Lo masih inget nggak? Waktu nyokap lo telat ngasih duit bulanan. Lo nggak bisa bayar kosan. Lo telat bayar kuliah. Siapa yang nalangin? Rex? No. Tapi tetap aja, lu juga sering nyuruh gue buat jadi joki balap mobil. Terus lu taruhan. Duitnya buat siapa? Buat Reno, buat lu juga, bukan buat gue. Yaelah bro. Kita itu simbiosis mutualisme. Win-win solution. Kalau gue lagi susah, ya lo harus bantu. Gue kan sering bantuin lo. Hanya udah lu pikirin gimana kayak caranya. Capek gue jadi pembantu. Iya ya. Hati-hati lo. Hai. Gue boleh nggak duduk di sini? Boleh, duduk aja, kosong kok. Oke. Gimana kaki lo? Udah mendingan? Udah baikan. Lo kenal sama Derry yang nabrak gue? Katanya dia suka balapan juga. Gue sih nggak terlalu kenal ya. Ya mungkin dia emang suka balapan kali. Gue juga nggak ngerti sih. Nggak apa-apa juga sih kalau nggak kenal. Nggak penting. Lo itu sebenarnya pindah dari mana sih? Gue dari Jogja. Tadinya gue tinggal sama Eyang. Terus papa nyuruh gue balik lagi ke Jakarta. Jadi gini, belum punya banyak temen. Pengen sih lihat-lihat kampus. Cuma nggak ada yang nemenin. Oh gitu. Kalau gitu, ntar kalau gue jalan-jalan keluar, lo mau dong ikut? Serius? Lo, Sandra kan? Gue tuh udah follow IG lu dari lama. Lu follow back gue dong. Terus promoin gue biar follower gue banyak. Ya tenang aja, biar gue fallback. Tapi gue mau nanya dong, kalau Reno itu udah punya pacar belum sih? Mau ngebahas Reno, gue pikir mau ngebahas gue. Ya, gue kurang tahu juga sih. Emang kenapa? Enggak, tadi itu gue di kantin lihat dia lagi berduaan sama cewek. Kenapa nggak lu coba tanya langsung aja? Ya, lu kan tahu Reno orangnya kayak gimana, dia kan cuek. Ya makanya gue minta tolong lo buat cariin info tentang Reno. Oh ya? Oh, paham nih gue. Ngerti gue. Ya gue sih mau aja bantuin lo, asal gue harus ditraktir. Yuk. Waduh, wadaw. Tuh kenapa lu senyum-senyum begitu, kayak lagi seneng? Apple. Gitu jawabnya. Oh, gua tahu. Pasti gara-gara banyak cowok katro deketin lu kan? Lu jangan bangga dulu, di mana-mana anak baru itu kalau baru masuk pasti dideketin banyak orang. Mau cakep, mau jelek, ibaratnya tuh yang deketinnya banyakannya ya kayak laler gitu. Jangan sembarangan deh. Kali ini tuh beda. Udah gak usah dibahas lagi. Sekarang gue ribet anterin gue ke salon. Ingat, kata bokap lo, kita nggak boleh keluyuran. Dan salon itu namanya gak keluyuran. Orang mau keramasin rambut, udah ayo ah. Cepetan. Bukan pintu.
Lu tuh ngapain aja sih di salon? Gua nih udah dari bangun, tidur, sampai bangun lagi, belum kelar juga. Apa aja yang dikerjain sih? Ih, tuh emang gak pernah pacaran ya? Gak pernah nemenin cewek ke salon? Kasian banget sih jomblo. Jomblo malah ngeles lagi lu. Enggak, gue cuman bingung. Ini rambut lo digimanain sampai selama itu emang segitu baunya? Hah? Gue pengen pulang. Nih kuncinya. Assalamualaikum. Malah, kamu dari mana aja sih? Lama banget. Papa nungguin dari tadi. Om. Tadi malah ada kelas pengganti, Pak. Jadi pulangnya agak lama deh. Dery, kamu anterin Om ke sana. Sekalian kamu bantu-bantu di sana. Hah? Saya udah ada janji. Ayo, keburu sore. Nah, Saya ngapain sih segala pakai kemari? yang biasa bersih-bersih di sini lagi pulang kampung. Kamu bantu bersih-bersih, ya? Om ganti baju dulu. Member baru. Bukan bang, Terus lu ngapain di sini? saya asistennya pelatih. Wah, asisten pelatih. Hebat. Bisa dong sparring. Sparring. Waduh, maaf nih, bukannya saya nolak, tapi saya nggak biasa sparring sama anak kecil. Cemen lu. Lu ngatain gua cemen? Ya udah ayo sparring. Sembarangan. Anak kecil aja belagu banget, badannya setengah gua. Anak kecil mau ngelawan gua. Waduh. Kenapa jadi bapak lu panggil? Sama gua lu. Ya om. Lu kata mau paling sama gua. Ayo pukul. Stop. Ngapain kamu? Bukan begitu om. Tadi ada yang nantangin sparring anak kecil. Taunya dia manggil bapaknya nih segede gini. Mereka itu udah latihan bertahun-tahun. Mereka tuh terlatih. Kamu yang sok jagoan. Iya bukan begitu. Kalian juga. Ada orang baru aja. Kenapa nih, Pak? Ya begini kalau sok jagoan. Sasana tinju itu tempat orang latihan. Mereka itu terlatih. Belagu sih. Bener gak lu kata bokap gue? Apa lu ngeledekin gua? Malah. Kompresin. Iya, Pak. Makasih om. Pasti lo nantangin kan? Bukan gua nantangin. Abis gua dibilang cemen, terus gua ditanya siapa? Ya gua jawab asisten pelatih. Malah diajakin sparring. Ya gua iyain. Aduh. Lagian lo sih bilangnya asisten segala. Jadi kayak gini kan? Kan emang gua asisten bokap lo. Jadi bener gua jawab asisten pelatih. Emang gua yang salah apa? Tahu ah. Aduh deh. Lu tuh ya, gue itu udah nungguin sampai sore. Gimana sih? Sorry San, tadi kebetulan gua ada urusan mendadak. Tapi kok lu bisa tahu nomor handphone gua? Bodo amat. Gue tuh kesel banget sama lo. Udah, pokoknya besok pagi gue tunggu info dari lo. Oke? Oke, siap. Lo emang jago masak ya? Enak gak tangan lo? Yang bener.
Ya gue sih enggak, tapi ya gue bisa aja sih. Soalnya di rumah gue itu nggak ada anak perempuan. Jadi gue biasa bantu-bantu nyokap gue kalau di rumah. Kalau gitu yang jadi istri lo nanti nggak perlu bisa masak lah ya? Beh, enak aja loh. Calon istri gue itu mesti lebih pintar masak dari gue. Udah gitu harus pintar ngurus rumah. Nggak manja. Terus juga orangnya nggak ribet, nggak bawel. Ini maksudnya lo nyindir gue? Enak aja, gue bisa masak kok. Lagian gue juga orangnya nggak ribet, nggak bawel kok. Cie, lagi bagus-bagusin diri lu depan gue. Percuma, lu bukan tipe gue. Siapa juga, emang gue mau sama lo? Emang enggak? Waduh, enak kan? Pagi, Ma. Pagi sayang. Hari ini Mama mau ke Bali. Kamu tolong jaga rumah ya. Mama ke Bali berapa lama, Ma? Ya kira-kira seminggu lah. Itu ngomong-ngomong mobil kamu kemana sih? Kok nggak ada di garasi ngeliat? Itu, Ma. Mobil aku lagi di bengkel. Biasa dimodif lah, dikit-dikit. Awas aja kalau dipakai untuk balapan mobil. Apalagi kalau sampai nabrak orang. Kalau sampai ketahuan papa kamu, habis di wajah kamu. Bisa dipecat jadi anaknya. Ingat kan? Waktu kasus kakak kamu itu, gara-gara dia nabrak orang, papa kamu yang ngejeblosin ke penjara. Tega kan? Makanya kamu hati-hati, jangan sampai kayak gitu. Kamu nggak mau. Pagi Sandra. Jadi, lo dari kemarin kemana aja? Kemarin itu gue nolongin nenek-nenek di jambret. Ada 3 orang yang jambret, gue habisin aja semua. Babak belur sama gue. Bohong. Iya, beneran. Ya udahlah. Nanti lagi kalau ada info penting dari Reno, lo harus langsung kabarin gue. Siap, pasti gue kabarin. Asalkan gue tetap bakalan ditraktir kan? Lo kan udah tahu sendiri. Apa coba? Harus bawa? Toprak tiap pagi. Info penting. Iya tahu gue. Udah tenang aja. Ya udah. Ya. Ya Beb. Wele. Sekarang kamu udah dipegang-pegang gini sama Sandra. Alamak, kemajuan pesat. Orang ganteng tuh biasa digituin. Itu cewek-cewek kalau udah suka sama gua, emang begitu. Ini depan orang banyak aja nggak histeris. Di belakang mah kelojotan dia. Wah, kemajuan pesat. Tapi ngomong-ngomong, Reno itu kemana ya? Biasanya kan dia selalu ke kampus bareng kamu. Kok sekarang nggak pernah kelihatan? Bahkan di tempat parkiran mobil khusus Reno itu nggak ada mobilnya loh. Biasanya kan kamu kayak perangko sama kertas gitu, nempel aja kemana-mana. Mau tahu kan lo? Mau. Mau tahu aja lo. Ya, kan aku mau tahu. Reno. Hei, kenapa? Lu gua cariin lo. Oh, gue tahu. Lo pasti nyariin gue. Lo mau nagih tanggung jawab kan? Gue bakal bertanggung jawab, men. Iya itu betul. Gua tuh udah kehabisan alasan buat ngejawabin bokapnya si Mala. Mesti ngomong apa lagi nih gua? Mana coba? Sebenarnya sih gue udah ada rencana. Jadi lo tinggal jalanin tugas lo, gue jalanin rencana gue. Kita sama-sama tanggung jawab. Bener ya? Iyalah. Deal. Hei, gue ganggu nggak? Enggak. Gimana kaki lo? Udah nggak pakai tongkat lagi? Udah sembuh. Oh, bagus deh. Kalau gitu, berarti lo bisa jalan dong sama gue. Gimana? Lo serius mau ngajakin gue jalan? Ya serius lah. Kebetulan teman gue ada kafe deket sini. Gimana? Mau nggak? Boleh. Ya udah kalau gitu, ntar pulang kuliah gue tunggu di sini ya. Oke? Bye-bye. Nih, cuci mobil. Lo balik duluan aja ya, soalnya gue mau jalan-jalan dulu.
Tapi nanti kalau bokap lu nanyain gue bilang apa? Aduh, ya nggak usah bilang lah sama papa. Tenang aja, nanti gue pulang sendiri. Tadi tuh papa pesan lo disuruh beli ban sepeda ontel yang baru. Kan rusak. Nanti habis lo beli, lo gantiin tuh ya. Yaudah ya, gue mau jalan-jalan dulu. Malah tapi, gua alasannya apaan? Ya, kabur aja nih. Tapi apa gue bisa jalan sama cowok paling keren di kampus? Gue harus bisa dapetin hati Mala. Dengan begitu, gue bisa nego masalah tanggung jawab tabrakan kemarin. Reno, jangan bilang sama anak-anak ya kalau kita pergi berdua. Takutnya nanti Derry tahu, terus dia malah bilang ke papa. Maksud lu dari yang waktu itu nabrak lu? Iya, dia kan jadi asisten di rumah. Ya sampai majikannya datang. Asisten? Oh iya, salah dia sendiri. Lagian dia kebut-kebutan di jalan. Kan jadi gue korbannya. Kalau lo nggak suka kebut-kebutan di jalan kan? Iya dong. Ya mungkin aku kebutuhan. Terus sekarang gue mesti jadi orang bengkel segala gitu. Semua aja gue kerjain. Ini gimana ngerjain ini nggak ada alat. Masa Allah? Om, ngagetin aja. Kan bisa ketok bahu dulu. Malaman? Malah masih di kampus om, ada kuliah tambahan. Ini saya pulang duluan juga gara-gara ini nih. Nyari ban buat sepeda ontel. Emang kamu bisa ganti ban sepeda ini? Bisa om, laki-laki masa nggak bisa ganti ban? Lo tau nggak? Gue baru pertama kali loh jalan sama cewek berduaan lagi. Terus ke kafe. Ternyata seru juga ya. Masa sih? Bohong ya? Pasti pacarnya banyak. Gue nggak punya pacar. Masa tampang kayak lo gini, idola di kampus, lo punya pacar? Biasa aja kali. Lagian kan kalau pacaran itu nggak bisa asal pilih. Pasti lo orangnya picky ya? Waduh, seneng banget kayaknya tuh muka. Kenapa? Hah? Udah sembuh lagi kakinya? Udah sembuh lah. Semuanya berkat dokter cinta. Emangnya lagu dangdut dokter cinta? Aduh, apaan sih lo?
Pokoknya gue lagi seneng banget. Tapi nih gue sebenarnya kagum sama lo. Lo baru seminggu di kampus udah dikadalin sama cowok. Hebat. Apaan sih lo? Iri kan lo sama gue? Gue gak dikadalin kok. Udah mendingan sekarang lo cerita sama gue. Cowok hilap mana yang mau sama lo? Cowok paling keren di kampus. Kayaknya gue nggak begitu deh. Bukan lo. Emang enggak? Ya enggak lah. Terus sepeda udah bener? Udah dong lo lihat nih, bannya baru mencilap. Nah gitu. Cobain yuk, boncengin gue. Hah? Boncengin? Beneran? Iya, yuk. Gampang bawanya. An. Aduh. Gimana sih? Ya lagian, emangnya enteng apa? Makanya kalau diboncengin itu jangan suka so diberat-beratin. Enak aja. Terima kasih ya. Papa pasti seneng banget kalau dia tahu sepeda udah bisa. By the way, majikan lo yang lo bilang waktu itu kapan kesini? Dia kemungkinan minggu-minggu ini datang ke sini kok. Gue juga pengennya sih dia buru-buru ke sini buat nyelesain masalahnya. Jadi tugas gue sebagai asisten bisa selesai. Tapi ya apa juga sih, dengan lo ada di sini kan jadi gue nggak perlu bayar asisten rumah tangga. Enak di lo, enak di gua. Apaan sih? Apa? Ini mau dijantung, berantakin nih, mau diberantakin. Pagi Om. Pagi Dir. Makasih ya, sepedanya udah bener. Tapi urusan kita kayaknya belum selesai. Itu majikan saya udah saya suruh datang ke sini. Tapi emang belum sempet Om. Apa perlu Om yang kesana? Nggak usah Om, nggak usah. Dia itu lagi ada urusan ke Afrika. Nanti kalau udah selesai baru dia kesini. Om nggak usah capek-capek, nanti badannya kecil lagi. Ya udah terserah kamu aja. Yang repot juga kamu. Harus tetap jadi asisten saya. Iya, saya sih nggak apa-apa Om. Ya udah, saya pamit ke dalam dulu Om. Mau beresin makanan ya. Malah lagi masak tuh. Tumben-tumben ya kan? Siap. Wah, kok gosong gini sih? Makanya api jangan gede-gede. Maksudnya, gue kaget aja tuh gak lo? Set! Asin banget. Masa sih? Kalau tadi tuh gue kasih garamnya gak banyak kok. Cuma 3 sendok. 3 sendok sih, 3 sendok. 3 sendok apaan? 3 sendok makan. Ya gimana nggak asin? Masa pakai sendok makan? Gagal nih gue sarapan enak. Udah tenang aja, lo nggak usah panik kayak gitu. Lo tuh bukannya gagal, tapi namanya juga kan kita latihan, coba-coba. Gue yakin nanti setelah ini, kalau lo tetap rajin masak, nanti tuh pasti lebih enak. Gue gak bisa masak. Bisa, lo cuma butuh latihan. Dad. Apaan sih? Kamu tuh sebenarnya pacaran sama Sandra apa sama cewek itu sih? Kok dipilih ya? Mulai kan lo? Kepo kan lo? Aduh, gawat ini.
Karena dari buku yang aku pelajari, yang aku baca, tips dan trik mendekati cewek atau PDKT itu nggak boleh sekaligus langsung 2 cewek, apalagi satu kampus. Aduh, itu bisa gawat. Jawir, kalau tips begituan doang kagak usah baca buku, gue juga paham. Ya udah, kalau memang kamu paham, kamu jangan kayak gitu dong. Kamu tuh harus pilih satu yang kamu cintai, jangan dua-duaan gini. Kamu ambil satu yang kamu sayangi, kamu cintai pakai hati. Nah, nanti sisa satunya buat aku. Kalau gue sih... Jawir, tapi emang kebetulan gue tuh lagi pengen sharing sama lo. Tapi lo bisa jaga rahasia nggak? Gini, tapi karena ini mau membicarakan sesuatu yang rahasia dan bersifat secret, aku udah mau kalau ngomongnya di sini. Harus ada tempat yang khusus. Oh, jadi ini maksud lo, tempat khusus buat ketemuan? Loh, nggak iya dong. Ini namanya kantin. Karena kita mau membahas sesuatu yang bersifat rahasia dan secret, kita itu harus mempersiapkan dulu dari perut. Harus kenyang, baru habis itu bisa mikir. Iya, terus gue juga kan yang bayar semua makanan lo kan? Ya betul dong, kan kamu yang butuh aku. Yaudah, sekarang kamu pilih aja, kamu mau bayarin makananku atau aku sekarang pulang nggak jadi ceritakan kamu? Jangan. Ini, lu dengerin dulu nih. Ini gue ada info terbaru. Lo mesti tahu, gue nih sekarang udah jadi asisten pribadinya Mala. Dan gue ngurusin semua urusan dia, gara-gara gue nabrak dia. Asisten pribadi? Jadi, emangnya Mala ki sopo toh? Mala itu cewek yang tadi. Gini. Kalau menurut aku ya, justru kamu harus manfaatin situasi ini. Kamu harus manfaatin ini supaya kamu bisa deket sama dia. Mumpung dia lagi suka sama kamu deketin, kamu PDKT, kamu tembak, jebret. Jadi pacar kamu toh. Nah, udah jadi pacar kamu, dia tuh nggak mungkin nyuruh-nyuruh kamu. Dan dia nggak akan tega buat jadiin kamu babu. Asisten, bukan babu. Asisten. Tenang aja, Der. Ini cewek udah mulai suka sama lo. Yang perlu lo lakuin sekarang, cuman pura-pura suka sama dia, jadian, terus pacaran deh. Kalau gue udah pacaran kan, urusan tanggung jawab masalah tabrakan mah kelar. Gue juga jadi asisten, kelar. Iya, apaan sih? Lo itu kemana aja sih? Gue itu nyari informasi yang akurat dari lo. Kata anak-anak, Reno jalan ya sama cewek. Please, jangan bilang sama gue kalau itu pacarnya Reno. Biar gue masih ada kesempatan buat deketin dia. Udah lu diem, lu tenang aja. Reno itu belum punya pacar, itu semua cuma gosip doang. Nih, kalau sampai Reno punya cewek, gue orang pertama yang paling tahu duluan. Ya? Beneran? Beneran. Makanya terima kasih sama gue dong, ya. Wah, Derry punya pacar ternyata. Gak cerita sama gue. Tenang kan sekarang udah? Aman? Gue... No. Hai. Tada. Kamu kan aku udah bilang. Jangan simpen anak-anak kampus kayak gini, kalau sampai Derry lihat gimana? Bahaya. Iya, sorry. Lagian itu juga udah sepi. Kasih ya. Oh iya, kapan aku bisa ke rumah kamu? Aku mau ketemu papa kamu. Mau minta restu. Kayaknya papa baru kosong weekend ini deh. Weekend? Oke. Weekend aku ke rumah kamu. Ya udah, nanti aku kasih tau papa dulu ya kalau dia mau ketemu sama kamu. Oke. Kalau gitu aku duluan ya. Ya. Hati-hati ya. Kayaknya ini momen yang pas nih buat gua ngomong sama Mala soal... Dad, tadi di kampus gue liat lo sama cewek. Kalau nggak salah sih namanya Sandra. Gue tahu soalnya dia salah satu anak kids di kampus.
Dia pacar lo ya? Sandra, kalau Sandra sih, Udah deh, ngaku aja. Kok dia mau ya pacaran sama lo? jadi menurut lo, gue nggak bisa gitu dapetin cewek cantik? Enak aja lo. Jadi Sandra beneran pacar lo? Waduh, kok jadi gini sih? Aduh, kacau nih rencana gua. Ya udah, kalau nggak mau cerita nggak apa-apa juga sih. Kita masak aja yuk. Ya. Makasih. Si Malam udah punya pacar? Waduh, kalau kayak gini, ini bisa gawat. Iya gawat. Udah gawat, gue di sini nontonin lu makan doang, banyak banget lagi. Gue yang bayar, nggak ada solusinya lagi. Waduh, gini loh Mas Jerry. Sekarang kita tuh harus urutin semua masalahnya. Kita jabarin satu-satu. Nah, tapi kita jabarinnya itu sambil makan. Nah, terus gue gimana nih? Salah juga sih gue pakai nanya sama lu. Wah, berarti Mas Jerry ini ngeremehin Toro ya? Tuh Mas. Gini loh Mas, justru kita tuh harus pancing. Kita harus pancing supaya pacarnya Mala itu nongol dan kita tahu siapa pacarnya Mala. Nah, setelah pacarnya Mala itu keluar dan kita tahu siapa, ya toh, kita baru nih susun rencana untuk hancurin hubungan mereka, ya toh? Nah, setelah mereka hubungannya hancur, baru deh kamu masuk gitu. Bener nggak? Iya, tapi kan gue nggak naksir sama si Mala. Lagian gue juga nggak mau ngerusak hubungan dia sama cowoknya. Sekarang terserah Mas Jerry. Kalau memang Mas Jerry pengen lanjutin misi kita, ya udah, Mas Jerry harus dapetin Mbak Mala supaya jadi pacarnya. Kalau udah jadi pacarnya, nanti kan Mbak Mala bisa bujuk papahnya untuk maafin dan ngelepas tanggung jawab kamu jadi babu. Bener nggak? Iya, bener juga sih, tapi gimana ya? Ya iyalah, jelas benar. Toro, ya toh. Kalau gitu aku pesen lagi ya, es teh manis ya. Serah lu dah, ini aja belum habis. Nah, Mbak, aku pesen es teh manis 1 ya. Malah ternyata cakep juga kalau udah dandan.
Kok gue jadi mikirin dia sih? Gimana? Oke nggak? Sip. Kira-kira papa bakalan suka nggak ya sama cowok gue? Ya gue nggak tahu deh. Biasanya gimana kalau dia ngapel? Boro-boro ngapel. Semua orang kan tahu kalau bokap gue mantan atlet tinju. Oh, jadi selama ini emang lu belum pernah diapelin sama laki-laki? Apaan sih? Yaudah yuk, temenin gue bilang ke bokap. Iya, Ma. Kalau misalkan nanti bokap lo tau-tau ngamuk, gue ngikutan ya. Tuh kan, lo mau bikin gue makin panik deh. Ayo dong. Yaudah, lu duluan. Lu duluan. Ngapain kamu cantik-cantik? Mau kemana kamu? Enggak, malah nggak mau kemana-mana kok, Pak. Tapi mau ada teman spesial malah datang ke rumah. Papa hari ini nggak sibuk kan? Soalnya malah mau kenalin sama Papa. Temen spesial. Gebetannya, Om. Anaknya baik kok, Pak. Papa pasti suka. Iya. Pak, tadi malah bilang teman spesial Mama. Siang Om, saya Reno. Kamu teman kampus nih? Iya Om, kita berdua satu kampus. Terus pacaran? Papa, ini nyampe situ aja, kita duduk aja belum? Oh iya duduk. Sebenarnya Om, tujuan saya kesini supaya saya lebih kenal dekat sama keluarganya Mala. Oh iya. Bagus. Om suka keberanian kamu. Tapi kalau kamu mau kenal dekat sama Om, kamu harus naik ke ring tinju sama Om. Bisa sana Om. Gimana? Ring tinju. Om jangan bercanda. Der. Reno? Sorry, kok Anda bisa kenal ya sama saya? Ini Derry, dia satu kampus sama kita. Jadi nggak mungkin lah dia nggak tahu kamu. Nah, Derry ini yang nabrak aku itu. Derry ini supir. Dia bawa mobil majikannya, terus nabrak Mala. Majikannya gabarin datang, makanya dia jadi asisten di sini. Der, tawarin dong minuman. Kamu gak bantuin? Ini mau bawain kue buat Reno. Reno, kalau kamu mau kenal sama Om, kamu harus kenal juga sama sepeda ontel sakral kesukaan Om. Yuk. Jadi, cowok yang lagi deket sama si Mala itu si Reno. Siake tuh anak. Enak-enakan datang ke sini kayak pahlawan sok ganteng. Sedangkan gue jadi pembantu. Padahal kan semua gara-gara dia. Gue tahu. Lihatin aja gue kasih minumannya dia pakai garam. Udah belum? Ini udah selesai kok, tinggal berantakan banget tapi. Ma, jadi cowok lo itu si Reno. Ganteng kan?
cowok paling keren dan paling baik di kampus. Emang lu udah yakin sama dia? Kok lo nanya gitu? Udahlah, gue udah cek semuanya. Yang pertama dia nggak punya pacar. Terus dia juga dari keluarga baik-baik kok. Jadi nggak ada masalah kan? Iya sih, tapi kalau menurut gue tuh mendingan lo pikirin aja baik-baik. Jangan buru-buru. Apaan sih kok lo ngomongnya kayak gitu? Wah, ternyata sepeda ontelnya klasik banget, Om. Bener kan? Keren kan? Keren banget. Tuh, coba kamu bayangkan. Ditabrak sama dia. Gimana Om gak kesel coba? Wah, kalau saya jadi Om, saya juga kesel banget pasti, Om. Pastinya. Wah, enak banget nih, Der. Ayo, diminum. Habisin. Iya, Om. Enak gini kok. Vitamin C. Ayo minum lagi, bikinnya susah loh Om. Nyari jeruknya sampai kemana lagi? Tuh, susah loh dari bikinnya. Nah, itu tuh mobil yang nabrak Mala. Iya Om, sayangnya majikan saya tuh belum sempet datang ke sini. Katanya sih masih sibuk Om. Pasti bakalan kesini, Om. Mungkin dia masih sungkan karena udah nabrak Mala. Sungkan sih sungkan, tapi kan jadi saya yang nerima akibatnya. Oke, Om. Kalau gitu saya pamit pulang dulu ya. Terima kasih banyak atas semuanya. Kapan-kapan saya mampir lagi ke sini. Ya, Mala. Sering-sering mampir ya. Sepertinya dia anak yang baik. Dia baik, Pak. Terus dia perhatian juga. Jadi gimana? Terserah kamu aja. Kenapa lagi? Hah? Masih kurang? Lu ngasih garam ke minuman gue? Lu gak pernah bilang sama gua kalau cewek yang lu deketin itu Mala. Bro. Masa iya sih? Gue harus cerita semua urusan gue ke lu? Hah? Tapi gua yang jadi asisten di rumah itu setiap hari. Sedangkan lu datang ke rumah itu petantang-petenteng kayak Prince Charming. Enak banget loh. Ingat ya, yang nabrak Mala itu kita berdua, bukan gua doang. Santai dong. Gak usah marah-marah kayak gitu. Gue ngerti perasaan lo. Jadi gini nih, biar gue jelasin nih. Gue sengaja jadian sama Mala. Biar nantinya itu gampang gue ngejelasin soal tabrakan itu. Nah, misi gue ini hampir berhasil. Jadi tolong dong, lo bantuin gue, ya. Terus jadi lu deketin Mala, cuman buat manfaatin dia doang. Ya iyalah, mana mau sih gue pacaran sama Mala? Lo kan tau gue. Terserah lu deh. Yang pasti cepet beresin urusan ini. Gue udah capek jadi babu. Iya, nanti gue urusin. Halo? Halo, Der. Makasih ya hari ini lu udah bantuin gue. Kayaknya juga
Papa nyambung kok sama Reno. Oh, gitu ya. Ya udah selamat deh. Kok suara lo kayak beda gitu? Enggak, gua nggak apa-apa kok. Oh ya udah kalau gitu besok pagi lo nggak usah datang dulu. Biar gue aja yang rapi-rapi rumah. Sama paling gue berangkatnya juga sama Reno aja. Kalau enggak sorenya lo bantuin papa ya di tempat latihan tinju kayak biasa. Oke? Ya udah, bye. Semua harus terjadi apa adanya. Si Mala girang banget. Padahal kan aslinya si Reno ngedeketin dia cuman buat misi supaya urusan mobilnya cepet kelar. Kasian lo malah kalau sampai tahu nyataannya. Apalagi ngarep banget kayak gitu. Bila suatu hari nanti kau kan pergi, jalani hidupmu. Dan kamu ngapain sih ngajakin ngobrol di sini nggak di kantin aja? Ogah gua. Kalau ke kantin, yang ada duit gua nanti habis gara-gara lu banyak banget makannya. Ya udah. Lu udah denger gosip terbaru belum? Gosip terbaru. Ini. Belum. Malah ternyata udah jadian sama Reno. Wah, sama Reno. Waduh, kalau kayak gini namanya saingan kamu tuh berat. Waduh, kamu itu udah kalah semuanya. Dari ganteng kamu kalah. Tajirnya juga kalah. Aduh, pokoknya kamu kalah semuanya deh. Aduh, gimana ya? Der. Tapi dengan kondisi kayak gini, Reno itu justru malah bisa loh membujuk Mala buat maafin kamu tentang kejadian itu. Jadi kamu gak jadi babu lagi. Iya kan? Ya gue sih sebenarnya bukan apa-apa. Cuman gue nggak terima aja kalau si Reno harus jadi pahlawan sedangkan gue sengsara. Udah gitu, si Mala tuh berharap banyak banget sama Reno. Kan kesian Mala kalau cuma dimanfaatin gitu doang. Bener gitu kamu ngomongnya. Bilang aja kamu itu udah mulai cemburu ya toh. Jangan-jangan kamu udah mulai naksir ya sama Mala ya toh. Udah deh Jawir, gue lapar ngeliat muka lo. Mendingan kita sarapan yuk. Ingat, tadi lu janji membayarin kan? Iya, tapi bener kan kamu udah mulai suka. Alah kayak di FTV kamu. Yuk, buruan. Mau makan nggak? Waduh, Der. Kamu itu udah nggak makan berapa hari? Atau berapa minggu? Waduh, kalau kayak gini ya aku bayarnya mahal tuh, tekor. Jarang-jarang kan lo nraktir gua. Lagian nih, biar lu ngerasain gimana rasanya bayarin orang. Oh, gue tahu. Jadi kamu balas dendam gara-gara kemarin kamu nraktir aku. Baru nraktir segitu aja udah balas dendam. Teman macam apa? Sekarang gue udah tahu siapa pacarnya Reno. Mala-mala itu kan yang mahasiswa baru. Itu gimana sih? Masa info yang update gitu aja nggak tahu? Ya gue juga baru tahu, Sandra. Terus sekarang gimana? Masa gue kalah sama cewek itu? Gue kan duluan deketin dia. Ya udah lu tenang aja. Lu tuh belum terlambat buat deketin si Reno. Gue tahu caranya. Sayang, kok buru-buru banget? Sorry banget nih sayang. Aku lupa ngasih tau kamu kalau mamaku baru pulang dari Bali. Jadi aku harus jemput dia di bandara. Terus kita nggak jadi pergi dong? Besok ya sayang. Sekarang aku udah harus jemput mamaku nih. Udah nelponin terus. Sayang. Ya. Ini terus bulan. Bentar dulu deh. Ngapain juga pulang ke rumah? Bosen tau gak? Gimana kalau lo ngejarin gue bawa mobil? Mau tahu kalau Reno sampai tahu gue gak bisa bawa mobil? Waduh. Enggak. Dari semua larangan bokap lo, yang paling nggak boleh itu lu nyetir mobil. Iya, gak usah bilang sama papa. Please dong. Kalau gak gue nangis nih. Udah kenapa sih? Hei, diam. Udah. Yes. Yuk.
Mah? Mobil kamu nggak ada di bengkel. Iya mah, soalnya ada onderdil yang belum sampai. Ya tapi sebentar lagi beres kok. Itu lama banget sih. Ya tahu tuh mah bengkelnya yang lama. Sore Tante. Temennya Reno. Oh iya, aku temen kampusnya Reno. Ini aku bawa oleh-oleh banana cake buat Tante. Kok kamu tahu sih kalau Tante suka banana cake? Iya Tante. Ya udah kalau gitu kamu lanjut dulu ya. Mau masuk dulu Reno. Iya Tante. Ngapain sih kesini? Oh enggak, tadi gue cuman lewat doang terus ya mampir aja ke sini. Enggak diajak masuk dulu gitu. Ayo udah, makasih. Safety belt dipakai. Cek spion dalam nih. Udah. Terus lihat spion luar, kanan, kiri, depan, belakang. Udah aman. Ayo baru jalan deh. Yuk. Masukin dulu giginya ya, masukin. Remnya tahan. Set. Nah, yuk lepas pelan-pelan. Awas hati-hati. Soalnya bawa mobil itu bukan cuma keselamatan kita, tapi keselamatan orang lain juga. Oh iya. Ayo pelan-pelan. Gitu tuh, ya benar-benar. Ya pelan-pelan. Nah, gini bagus. Apa sih? Awal. Kok mati? Nggak tahu. Coba aja di starter, bisa. Iya berarti ini mogok nih. Hah? Ya udah, lo dorong deh ya. Yang dorong gue. Siapa? Lu nanya gue nanya siapa? Ya lu lah dorong, masa gue? Masa gue yang dorong, gue kan cewek. Iya tetap aja, cuman ngendalin setirnya kalau mogok tuh susah, bahaya ntar di jalanan gini. Udah gampangan dorong sana lagi. Serius nih. Serius, enteng kok. Serius nih. Serius. Udah. Ayo dorong yang kenceng. Mana ini belum jalan ini? Aduh, gue gak bisa. Kuat, coba pakai tenaga dikit, ayo dong. Bismillahirrahmanirrahim. Ah iya terus. Ayo masa cuma goyang-goyang doang. Ini gimana sih? Bagaimana ini, gimana mau pulang kita sayang? Emang enak gua kerjain. Gimana didorong orang gua rem? Aduh, ayo nggak gerak-gerak nih. Lo ngerjain gue ya? Aduh, sakit. Laki itu kan? Tabrak. Lu tau dari mana? Ada deh. Emang kenapa? Oh, apa jangan-jangan pacar lo itu nggak tahu kalau yang nabrak itu lo? Sandra, lu jangan ngomong soal tabrakan di sini. Bisa bahaya. Oh, sorry. Kirain gue nyokap lo udah tahu. Iya, kita jalan yuk. Makan gitu, yuk. Oh ya udah, mending kita ngebahas tabrakan aja ya. Kan udah gue bilang, gak usah ngomong soal tabrakan lagi. Gini aja. Lu gue traktir, tapi ingat, jangan ngebahas soal tabrakan lagi. Janji. Ini udah, yuk. Kita makan. Tangan bisa pegang gini tuh. Lepas. Enak kan? Es lecinya?
Ini es lecinya paling enak se-Jawa Barat, makanya gue suka kesini. Enak. Tapi gue tetap masih ngambek. Lah, kenapa yang ngambek sih? Segala-gala pakai ngambek. Kalau lu ngambek mulu, gue laporin ke bokap lo nih, lu belajar nyetir. Kok lo mainnya ngadu sih? Ya udah gue gak ngambek lagi. Nah, gitu dong. Malah bokap lo itu pasti cinta banget ya sama dunia tinju. Gue yakin deh dulu pasti dia atlet tinju yang hebat. Papa tuh emang cinta banget sama dunia tinju. Dulu Eyang tuh nyuruh papa buat terusin bisnis di Jogja, bisnis sepeda ontel. Tapi papa malah kabur ke Jakarta. Terus jadi atlet tinju. Terus nikah deh sama mama. Terus kalau nyokap lo? Nyokap gue udah meninggal dari pas gue SD. Sorry ya. Gak apa-apa. Panjang umur bokap lo, baru diomongin dia udah nyaut. Ya om. Ke sana. Iya deh, iya om. Iya ini mau jalan nih. Disuruh tempat latihan tinju ya? Iya. Jadi? Pasti lo takut babak mundur lagi ya? Cukup lo. Ayo. Udah. Bagus deh. Kalau gini kan baru anak laki. Jangankan bukan bawa sepeda. Lawan anak sini juga kamu pasti menang. Ayo lagi. Good. Jadi, ayo bangun. Ready? Remuk badan gua. Tapi bokap bilang, lo tuh keren banget. Dia ngomongin lo terus, muji-muji lo. Sampai gue bosen tau gak sih benernya. Serius lo? Serius. Bokap bilang lo tuh laki-laki yang pekerja keras dan pantang menyerah. Pasti maksud bokap lo tuh gua nih laki-laki dan calon menantu idaman, ya kan? Enggak ya? Apaan sih? Udah yuk udah mau kelas. Jadi Apa? lo tau gak? Kemarin gue habis jalan sama Reno. Gue seneng banget. Thanks ya, lo udah ngasih tahu kue kesukaan nyokapnya Reno. Apa lo bilang tadi? Lo habis jalan sama Reno? Enggak sih, gue cuman makan bareng sama ketemu nyokapnya. Lo udah ketemu sama nyokapnya Reno? Iya, Reno. Lu sih. Reno, Hei sayang. katanya kamu nganterin mama kamu ke bandara. Tapi kamu malah enak-enakan jalan sama Sandra, iya? Maksudnya apa ya sayang ya? Aku nggak ngerti loh. Kamu gak usah pura-pura gak tahu deh. Sandra udah cerita semuanya sama aku. Aku kecewa sama kamu. Sayang. Jadi gini, kamu tuh nggak ngerti masalahnya apa. Udah deh, nggak usah ngerebutin hal-hal kecil kayak gini. Hal-hal kecil gimana? Kalau kamu emang serius sama aku, kamu harusnya jujur. Jujur kalau kamu di jalan sama cewek lain. Nah, sejak kapan aku serius sama kamu? Ini semua pasti lo kan? Lo nyalain gua? Dari awal emang harusnya malah tuh udah tahu lo gak pernah serius sama dia. Udah deh, mendingan lo stop kasih harapan palsu buat dia. Dan kalau lo gentle,
Sekarang juga kita berdua samperin bokapnya Mala dan jelasin semuanya. Basi lu, so ngatur. Udah nih, biar gue aja nyetir, ya. Udah, gue aja. Gue lagi pengen nyetir. Ya udah, tapi lo jangan cemberut kayak gitu dong, ya. Gue tuh kecewa banget ya sama Reno. Dia udah bohongin gue. Terus juga, Sandra malah cerita sama lo. Berarti lo tuh tahu sesuatu yang gak gue tahu kan? Duh, apa emang semua cowok tuh kayak gitu ya? Selalu bohongin cewek, iya kan? Terus, ada cerita apa lagi yang gue belum tahu? Jangan-jangan lo masih ngumpetin lagi dari gue. Gue aja tuh bener-bener gak tahu kalau lo sama Reno tuh dulu temen akrab. Kenapa pas ketemu lo pura-pura gak kenal sih berdua? Ini tuh ada apaan sih sebenarnya? Hati-hati. Lu gimana sih? Nan, apa gue bilang mendingan gue nyetir deh. Berry, Om kan sudah bilang sama kamu, jangan biarin malah nyetir. Ini malah kamu yang ngajarin. Baru juga Om mulai percaya sama kamu. Saya minta maaf, Om. Dan soal kejadian tabrakan waktu itu, saya juga sebenarnya memang bukan supir, Om. Dan saya nggak pernah punya majikan. Jadi saya minta maaf dan saya akan tanggung jawab semuanya. Jadi selama ini kamu bohong? Apa? Udah lah, Pak. Ini Mala kok yang salah. Mala yang maksa diri buat ngajarin Mala. Dan masalah tabrakan kemarin, kan Dedi juga udah tanggung jawab. Dia udah jadi asisten di rumah kita. Sekali lagi saya minta maaf, Om. Dan jujur aja saya udah sayang sama keluarga ini. Jadi saya harap Om mau maafin saya. Ren. Nih. Urusan mobil lo udah kelar. Dan mulai detik ini, kita udah gak perlu temenan lagi. Terserah. Yang penting, mobil gue udah balik. Dan satu lagi. Gue minta lu gak usah deket-deket sama Mala lagi ya. Dan lu juga udah gak perlu tuh pura-pura suka sama dia. Wow. Ada yang jealous nih. Kenapa? Hah? Karena malah lebih milih gue yang ganteng dan keren ini daripada lo. Ya. Kalau dari awal Mala tahu lu tuh pengecut, dia nggak mungkin suka ataupun cinta sama lo. Paham? Der, gue minta maaf ya. Iya, nggak apa-apa kok. Itu beneran mobil lo? Oh iya, besok kayaknya gue mau pulang kampung deh. Soalnya kan urusan gue udah selesai nih, jadi ya gue pengen sekalian pamit. Pamit? Lo pikir karena urusan lo sama gue udah selesai, terus lo gak ketemu sama gue lagi? Giliran gue lagi butuh seseorang, lo malah gak ada.
kamu emang serius sama aku, kamu harusnya jujur. Jujur kalau kamu jalan sama cewek lain. Sejak kapan aku serius sama kamu? Sekali lagi saya minta maaf. Dan jujur aja saya udah sayang sama keluarga ini. Jadi saya harap Om mau maafin saya. Mbak Mala, jadi sebenarnya yang nabrak kamu itu Derry sama Reno. Dan memang kejadian ini semuanya itu gara-gara mereka ngejar aku. Dan mereka pakai mobilnya Reno. Tapi apa saja kebetulan mereka nabrak kamu. Ya walaupun Derry itu tidak pernah ngomong sama ini, dia selalu menyembunyikan. Itu ada alasannya. Karena mereka menghargai persahabatannya sama Reno yang udah lama. Tapi aku yakin dibalik Derry itu nggak ngaku, sebenarnya dia tuh berkorban. Dan sebenarnya dia itu cinta sama kamu, dia itu sayang sama kamu. Ya tapi sekarang keputusan ada di Mbak Mala. Sekarang kamu tinggal pilih satu cinta, ya. Maksudnya? Lo siapa sih? Reno Gebastian. Gue anak kampus ini yang sering main sinetron. Udah kenalan aja kan, kamu kenalan kan? Toro. Kalau memang Mbak Mala itu pengen dengar semua ceritanya dengan jelas dan detail, Mbak Mala itu ikut aku aja nanti sore. Tapi terserah kalau memang kamu nggak mau ikut. Ya. Kayak mau bilang nabrak gue. Jangan-jangan benar apa yang dibilang sama Toro. Ya, siapa? Malah? Kamu udah gak marah sama aku? Jadi benar, kalian berdua kan yang nabrak aku. Tega banget ya. Lo udah ngebiarin Derry buat tanggung jawab semuanya. Gue kecewa ya sama lo. Kita putus. Oh, kamu kan juga gak pernah serius sama aku. Buat apa aku buang waktu buat orang yang gak butuh teman, apalagi cinta kayak lo. Malah. Aku permisi dulu ya. Udah. Gak usah sedih, ya. Malah, dengerin aku dulu. Malah. Kemana sih, Der? Gue sayang sama lo. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis area. Kemana sih? Udahlah, Mbak Mala. Kalau emang jodoh itu ndak kemana. Lagi pula nih, Derry itu tresno sama kamu. Tahu ndak artinya? Sayang sama kamu. Udah yuk pulang. Kenapa sih Derry nggak bilang kalau dia sayang sama gue? Atau kenapa gue nggak sadar siapa orang yang sayang sama gue dan tulus sama gue? Udahlah, udah telat juga. Orangnya udah keburu pergi. Malah, sayang banget kamu gak ikut. Seru banget tadi kita konvoy. Makasih ya Om, udah diajak konvoy. Enak banget olahraganya, berasa nih seger badan jadinya. Dad, lo gak pulang kampung? Pulang kok. Ini gue ngambil sepeda ontel dari kampung. Ya emang kampungnya deket sih, cuman ke Bogor doang. Ya ampun, gue pikir tuh pulang kampung jauh, tau gak? Gue sedih, gue kira gue gak bakal ketemu lo lagi, rese banget sih. Cie, jadi maksudnya
Maksudnya lo atau kehilangan gue? Maksudnya tuh gue gimana ya? Udah bingung sih ngomongnya. Udah, lo gak usah lanjutin ngomongnya, gue udah paham kok. Gue juga cinta sama lo. Ada yang setengah itu cinta nih. Dari udah cerita semuanya. Dianya berkorban karena dia berhutang sama Reno. Termasuk ngorbanin hati. Yang penting kan sekarang hati lo udah buat gue. Pede banget lo. Ya kalau gue sih terserah papa aja. Gimana om? Kurang apa coba? Setuju, tapi selesain kuliah dulu ya. Tenang om. Siap, Pak. Kamu kenapa? Dia sehat gak? Dia emang suka kayak gitu. Oh gitu. Pantesan aku udah curiga. Barang Anda lepas. Gimana sih dialognya? Apaan? Tawa lagi. Banyak banget gue jadinya. Bilangnya.